Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, demikian juga para jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang serial Al-Firaq Al-Muntasibah ilal Islam, yaitu firqah-firqah yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Dan pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang Al-Jahmiyah, dan insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang Al-Mu'tazilah. Tapi ada satu perkara yang saya lupa pada pertemuan lalu tentang Al-Jahmiyah, itu bagaimana keyakinan Al-Jahmiyah tentang Al-Qadar, tentang takdir, ya. Tentang takdir. Setelah ini baru kita akan bahas tentang Mu'tazilah. Jadi pemikiran Jahmiyah tentang takdir. Tentang takdir. Al-Jahmiyah mereka adalah Jabriyah. Mereka pemahamannya adalah Al-Jabriyah. Bahkan Gulatul Jabriyah. Apa maksudnya Gulatul Jabriyah? Yaitu bahwasanya manusia dalam kondisi terpaksa, majburnya dipaksa, ya. Dalam kondisi majbur, yaitu terpaksa. Seperti daun yang terbakar oleh angin, ya. Daun atau buluh, ya. Kapas yang diterbangkan oleh angin. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini keyakinan mereka. Sehingga menurut mereka bahwasanya manusia tidak memiliki kudrah. Manusia tidak memiliki kudrah sama sekali. Kudrah itu kemampuan sama sekali, ya. Karena dia terpaksa, ya. Karena dia terpaksa. Ya. Ini keyakinan daripada Al-Jabriyah. Manusia tidak memiliki kudrah sama sekali. Dia seperti bulu yang berterbangan di udara, ditiup angin, tidak bisa berkutik sama sekali. Sehingga mereka mengatakan juga bahwasanya af'alul ibad makhluqah, ya. Mirip dengan Ahlus Sunnah, tapi walaysa lil ibad qudrah. Ya, ini kalau Ahlus Sunnah kata mereka perbuatan hamba semua diciptakan oleh Allah dan hamba tidak memiliki kudrah sama sekali. Ahlus Sunnah hamba punya memiliki kudrah. Ini sudah kita jelaskan dalam masalah takdir, ya. Sudah kita jelaskan dalam masalah takdir. Jadi mereka benar-benar Jabariyah gulat, ya, menganggap bahwasanya manusia tidak memiliki kudrah sama sekali, ya. Taib. Kenapa bisa demikian, ya? Syubhatnya karena mereka berkata bahwasanya Allah adalah fa'al. Allah adalah fa'al atau qadir. Fa'al itu yang berbuat, kemudian juga yang berkemampuan, yang secara hakiki. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki fi'il dan tidak memiliki qudrah. Ya, adapun, ya. Jika ada selain Allah yang memiliki fi'il, perbuatan,
atau kudrah, maka ini merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Sehingga kata mereka fi'il fa'il yang berbuat hakiki adalah Allah, yang qadir memiliki kudrah yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata mereka, manusia kita bilang dia makan, dia minum, dia berjalan, itu hanyalah majaz. Adapun kita mensifati manusia makan dan minum itu hanyalah majaz, sebagaimana kita mensifati matahari terbit, matahari tenggelam, ya, angin berhembus. Mereka tidak punya iradah dan mereka tidak punya kudrah. Ya, hanya yang semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita mengatakan matahari terbit, matahari tenggelam, matahari tergelincir, padahal matahari tidak punya kudrah sama sekali. Bintang berjalan dengan orbitnya, semua yang bergerakan Allah, sama seperti pohon tumbuh, semuanya yang bergerakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan kita mengatakan manusia berjalan, manusia membunuh, manusia salat, manusia bergerak, manusia berkelahi, manusia naik, manusia turun, semua adalah majaz, ya. Jadi sehingga semua perbuatan yang disandarkan kepada manusia hanyalah majaz, bukan hakiki. Bukan hakiki. Sebagaimana kita berkata matahari terbit, ya. Matahari terbit, tenggelam, bergerak, dan lain-lain. Padahal yang gerakkan adalah Allah. Tapi ini kesimpulan dari akidah daripada pemikiran Jahmiyah tentang takdir. Intinya manusia ini seperti dalam keadaan terpaksa. Ini adalah menyelisihi kenyataan. Bantahnya sangat mudah, ini menyelisihi kenyataan bahwasanya kita memiliki kemampuan, kita bisa memilih, dan kita tidak terpaksa, nggak ada yang maksa kita. Tidak ada yang maksa kita, ya. Ya, maksud dia adalah untuk menghilangkan kesyirikan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Pelaku hakiki adalah Allah, yang qadir hakiki adalah Allah. Tapi ya tidak logis. Ya, ini semua tidak sesuai dengan kenyataan. Kita punya kemampuan dan kita punya kehendak dan kita punya kudrah dan kita berbuat. Baik. Selanjutnya ketika ditanya, Jahmiyah ketika ditanya, kalau begitu Allah tidak adil dong. Kalau begitu Allah tidak adil. Jika menghukum manusia, mengazab manusia, padahal dia terpaksa. Apa jawaban daripada Jahmi Sofwan? Jahmiyah menjawab, di antara jawaban mereka bahwasanya Allah bertindak atau mencipta atau berbuat tanpa tujuan, tanpa hikmah, tujuan atau hikmah. Ya terserah Allah. Allah tidak ada tujuan untuk adil, enggak adil. Allah mau apa aja terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian tidak bisa melazimkan kami mengatakan Allah tidak adil. Tidak adil kalau Allah punya tujuan. Allah bikin terserah Allah. Allah tidak punya tujuan, ya. Kenapa Allah tidak punya tujuan? Ini syubhat lain lagi, syubhat falasifah. Kalau Allah punya tujuan berarti Allah belum sempurna. Allah baru sempurna kalau mencapai tujuan tersebut. Semuanya akal membuat akhirnya dalil semua ditolak, ya. Ada jawaban yang kedua, bahwasanya namanya zalim itu jika bertindak pada yang bukan miliknya. Adapun manusia semua milik Allah.
Allah mau apain terserah Allah. Apakan terserah Allah. Ini akhirnya mereka membuat definisi tentang kezaliman dengan definisi sendiri ya. Ini intinya ini hanyalah hilah atau lari dari Jahmiyah agar bisa menjawab kesesatan mereka. Mereka jawab dengan kesesatan yang lain. Ini semua kesesatan. Allah bertindak tanpa hikmah tujuan yang ngawur ya. Ini sudah kita bahas dalam sifat Allah hikmah dalam akidah wasitiyah. Kemudian namanya zalim itu bukan bertindak pada milik orang, tapi zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu baru namanya zalim secara bahasa. Baik, ini diikuti akidah ini diikuti oleh Asy'ariyah. Akidah ini diikuti oleh Asy'ariyah tentang takdir ya. Bedanya Asy'ariyah menetapkan kasb. Al-kasbu. Ya. Jadi menurut Asy'ariyah hamba perbuatan hamba ciptaan Allah pengaruh terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-qudrah ghairul mu'athirah, yaitu qudratun ghairu mu'athirah. Nah, qudratun ghairu mu'athirah namanya, atau al-qudrah ghairul mu'athirah itu namanya al-kasbu. Disebut al-kasbu al-Asy'ari. Ya, al-kasbu al-Asy'ari. Nah, kalau kita bilang hamba punya kudrah, tapi kudrahnya tidak punya pengaruh, ini sebenarnya natijahnya sama dengan akidahnya Jahmiyah. Sama dengan akidah Jahmiyah. Nggak ada bedanya. Jahmiyah bilang hamba tidak punya kudrah. Nah, Asy'ariyah mengatakan hamba punya kudrah, tapi kudrahnya tidak punya pengaruh. Apa bedanya? Punya kudrah tapi nggak punya pengaruh dengan tidak punya kudrah. Tidak ada bedanya. Makanya dikatakan 3 perkara yang sulit untuk dipahami adalah ahwal Abi Hashim, tafratan nazam, dan al-kasbul Asy'ari. 3 perkara yang tidak bisa dipahami secara logis adalah ahwal Abi Hashim, kemudian tafratan nazam, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah falasifah, yang kemudian al-kasbul Asy'ari. Bagaimana saya memahami hamba punya kudrah tapi kudrah tidak punya pengaruh? Ya sama saja hamba tidak punya kudrah. Sehingga kita sering menamakan Asy'ariyah dengan Jabriyah ghairul gulat, Jabriyah tapi tidak ekstrim, tapi hakikatnya sama dengan Jahmiyah. Ini menunjukkan bagaimana mada ta'thir, bagaimana besarnya pengaruh Jahmiyah terhadap Asy'ariyah dalam masalah ini. Ya, makanya kasbul Asy'ari ini sama dengan Jahmiyah. Jadi intinya tidak punya kekuatan tapi tidak punya pengaruh. Ya sama dengan Jahmiyah, sama seperti bulu yang diterbangkan. Dan ini semua menyelisihi kenyataan. Ya. Di antara bantahan terhadap mudah kepada mereka adalah sebab dan akibat. Sebab menimbulkan akibat. Nah, sebab menimbulkan akibat berarti sebab punya pengaruh. Ya, mereka berusaha menafikan sebab akibat. Intinya mereka mengatakan Allah Maha Esa. Kalau kita bilang ada sebab selain Allah, kita syirik. Kalau kita bilang ada kudrah selain kudrahnya Allah, berarti kita menetapkan kudrah yang punya pengaruh selain kudrahnya Allah. Ini kudrah hadisah. Allah punya kudrah azaliyah. Berarti kita berbuat syirik kepada Allah menetapkan kudrah selain kudrah. Semuanya logika dan bertentangan dengan dalil-dalil dan waqi' kenyataan. Oleh karenanya Al-Juwaini dalam risalah Nizamiyah membantah akidah Asy'ariyah, padahal dia Asy'ari juga, tapi dia mengatakan tidak logis mengatakan sebab tidak punya pengaruh, ya.
hamba tidak punya kudrah mu'athirah dan yang lain-lainnya ya. Tapi inilah berkaitan dengan Jahmiyah. Setelah ini kita akan bahas tentang Qadariyah. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bahasan berikutnya tentang Al-Mu'tazilah ya. Al-Mu'tazilah muncul setelah Jahmiyah dan kemunculannya di zaman tabi'in ya. Atau dia firqah yang terpengaruh dengan firqah Jahmiyah ya. Di zaman Hasan al-Basri, secara sejarah sebenarnya Mu'tazilah lebih dahulu daripada Jahmiyah secara sejarah ya. Jahmiyah lebih dahulu, Mu'tazilah lebih dahulu daripada Jahmiyah. Tetapi pembahasan Mu'tazilah lebih dahulu daripada Jahmiyah, tetapi secara pengaruh Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh Jahmiyah dalam beberapa perkara di dalam masalah asma wa sifat. Taib, adapun Mu'tazilah diambil dari kata i'tazala. I'tazala yaitu melepaskan diri atau memisahkan diri. Mu'tazilah artinya firqah yang memisahkan diri secara bahasa. Adapun sebab penamaan Mu'tazilah ya, ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah ketika Wasil bin Atha berada di majelis Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian Hasan al-Basri ditanya tentang bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar ya. Karena Khawarij mengatakan mereka kafir. Kemudian adapun Murji'ah mengatakan mereka kamilul iman, yaitu sempurna imannya. Maka sebelum Hasan al-Basri menjawab, karena dia dihadapkan dengan pendapat Khawarij dengan pendapat Murji'ah, sebelum Hasan al-Basri menjawab, tiba-tiba Wasil bin Atha nyeletuk. Padahal dia di situ hadir di majelis dan dia muridnya Hasan al-Basri. Dia nyeletuk, dia mengatakan, wahai sang imam ya, menurutku bahwasanya orang ini bukan mukmin dan juga bukan kafir. Ini juga tidak beradab ya, gurunya belum jawab, dia sudah jawab dulu. Ya, dia mengatakan, menurutku bahwasanya mereka tidak, orang yang melakukan dosa besar bukan kafir dan juga mukmin, tapi dia fasid fi manzilah baina manzilatain, yaitu dia berada di suatu kedudukan di antara kafir dan mukmin. Dia bukan kafir, bukan mukmin, tapi dia di antara keduanya. Ini adalah bid'ah baru yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Seharusnya menurut Ahlus Sunnah, orang yang belum sampai kufur dia masih beriman. Sebelum dia terjerumus, kalau dia belum kafir maka dia masih beriman, hanya saja naqisul iman, imannya kurang. Dia tetap dikatakan mukmin, hanya saja mau dikatakan fasik, tetap saja dia adalah bagian daripada orang beriman, hanya saja imannya kurang. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Wasil bin Atha, dia mencetuskan akidah baru, dia mengatakan fi manzilah baina manzilatain, di antara kedudukan, di antara dua, berada di suatu kedudukan, di tengah-tengah di antara dua kedudukan. Tidak kafir dan juga tidak mukmin. Kemudian dia pun diusir oleh Hasan al-Basri. Kemudian dia menyempal, dia pergi ke salah satu tiang masjid, kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid ya. Amr bin Ubaid. Jadi ini termasuk bid'ah yang pertama kali muncul ya, Amr bin Ubaid. Dan Amr bin Ubaid adalah seorang yang zahid, al-abid, kata Az-Zahabi dalam biografinya. Amr bin Ubaid az-Zahid al-abid, kabirul Mu'tazilah, al-Qadari kabirul Mu'tazilah, seorang yang ahli ibadah, zuhud terhadap dunia. Dia ini yang termasuk membuat pemikiran Mu'tazilah laris. Kenapa? Karena dia ahlul bid'ah tapi dia zuhud. Sehingga sebagian penguasa suka dengan Amr bin Ubaid. Ya, dia tidak mencari dunia, disukai oleh para penguasa ya. Sampai disebutkan Abu Ja'far al-Mansur terpengaruh dengan suka dengan Amr bin Ubaid, wallahu alam ya, karena kezuhudannya dan akhirnya menjadikan bid'ahnya laris ya. Karena manusia suka dengan orang yang zuhud. Sebagaimana seperti sekarang ada sebagian mungkin orang yang membawa pemikiran bid'ah tapi terkadang bicara tentang hati, terkadang menangis, sehingga menjadikan orang-orang awam terpedaya. Sehingga
zuhud yang yang dia miliki tadi seakan-akan membenarkan seluruh pemikirannya. Ya, dan ini berbahaya karena masyarakat secara umum lebih condong kepada atifah dari perasaan daripada secara akal. Kita sedang berusaha untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya agama harus dengan dalil ya, bukan dengan perasaan. Tapi kenyataannya masyarakat banyak lebih condong kepada perasaan, apalagi ibu-ibu mungkin melihat ada dai yang suka nangis, kemudian zuhud, maka mudah terpengaruh. Dan akhirnya sisi baiknya itu melegalkan kesalahan-kesalahan yang lain. Dan ini diantara sebab tersebarnya bid'ah Mu'tazilah gara-gara tokohnya adalah Amr bin Ubaid, seorang yang zuhud ya, lagi rajin ibadah. Jadi Amr bin Ubaid ini awalnya dan Wasil bin Atha awalnya hanya berbicara tentang nama-nama ya, tentang bagaimana status orang yang melakukan kemaksiatan ya, dosa besar, apakah kafir atau mukmin. Kemudian mereka mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Itu awal tercetusnya bid'ah oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Lama kelamaan kemudian bid'ah mereka berkembang. Bid'ah mereka berkembang sehingga jadilah mereka dengan firqah Al-Mu'tazilah ya, Al-Mu'tazilah. Mereka menamakan diri mereka dengan Al-Mu'tazilah, dengan disebut juga mereka namakan diri mereka dengan Ahlu Tauhid. Mereka juga menamakan diri mereka dengan Al-Adliyah. Ahlu Tauhid maksudnya mereka bertauhid. Al-Adliyah mereka adalah Ahlul Adl. Itu mereka mengatakan Allah harus adil ya. Di antara mereka juga menampakkan diri mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam artian mereka meninggalkan kemaksiatan ya. Mereka meninggalkan kemaksiatan karena i'tizal, meninggalkan kemaksiatan adalah perkara yang terpuji. Jadi mereka tidak masalah bagi mereka menamakan diri mereka Mu'tazilah atau disebut dengan Ahlul Tauhid atau disebut Ahlul Adl. Yang mereka tidak suka kalau mereka dinamakan dengan Qadariyah. Mereka tidak suka kalau mereka dinamakan dengan Qadariyah ya, atau disebut dengan Mukhannats. Al-Khawarij, bancinya orang-orang Khawarij nanti disebutkan ya, karena mereka seperti Khawarij ya, tapi mereka tidak mengkafirkan, mereka bilang ini fi manzilah bain manzilatain. Kalau Khawarij langsung kencang, pelaku dosa besar kafir. Kalau mereka masih ragu-ragu sehingga dikatakan Mukhannatsul Khawarij, yaitu bancinya orang-orang Khawarij. Baik, Mu'tazilah terpecah belah setelah itu menjadi sekitar 20 lebih firqah. Banyak sekali firqah Mu'tazilah. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh ulama mereka, kami Mu'tazilah meskipun berfirqah-firqah, ya ada Hasyimiyah, ada ada Wasliyah, ada Amriyah, macam-macam ya. Ada firqah-firqah banyak sekali, 20 lebih, tetapi semuanya bersatu pada 5 kesepakatan, 5 dasar pemikiran mereka. Ya, disebut dengan al-usul al-khamsah. 5 pokok pemikiran Mu'tazilah. Seluruh Mu'tazilah apapun modelnya, mereka sepakat dengan 5 perkara ini. Ya, 5 perkara Mu'tazilah. Apa 5 perkara tersebut? Pertama adalah tauhid, apa maksudnya yang dijelaskan. Yang kedua adalah al-adl, keadilan. Yang ketiga adalah al-wa'd wal wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kemudian yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang kelima adalah amar bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah 5 perkara yang disepakati oleh Mu'tazilah. Kita akan bahas insyaallah taala 5 pokok pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama adalah at-tauhid. Nama-namanya semua indah ya. Tapi nanti kita jelaskan apa maksudnya. Yang kedua adalah al-adl, keadilan. Kemudian yang ketiga al-wa'd wal wa'id. Al-wa'd artinya janji, al-wa'id artinya ancaman. Kemudian yang keempat adalah al-manzilah. Al-manzilah baina al-manzilatain. Di suatu kedudukan
di antara dua kedudukan. Artinya dua kedudukan. Yaitu maksudnya antara mukmin, bukan kafir, tapi antara mukmin dan kafir. Antara mukmin dan kafir. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Baik, ini adalah 5 kita kasih nomor. Lima pokok pemikiran Mu'tazilah yang terdiri atas 20 lebih kelompok atau lebih daripada itu. Intinya mereka semua sepakat pada 5 landasan ini. Yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam sebagian kitabnya bahwasanya 5 pokok ini sebenarnya kembali kepada 2, al-adl wa tauhid, dan al-adl kembali kepada tauhid. Jadi pokok utama adalah tauhid, ya, baru kemudian memunculkan al-adl, ya. Dari al-adl ini muncul 3 pokok yang lain. 3 pokok yang lain. Bagaimana pikirannya? Kita kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang dia punya buku banyak, di antaranya Al-Mughni fi Abwabi Tauhid, di antaranya sampai berjilid-jilid, ya. Kemudian di antaranya Syarh Ushul Khamsah, ya. Dan banyak buku-bukunya, ya. Dia menjelaskan bahwasanya apa maksudnya mereka berbicara keadilan? Mereka berbicara keadilan adalah tentang Allah itu harus adil. Maksudnya adil itu Allah harus adil. Harus adil kepada makhluknya, Nah, kata dia, berarti kita berbicara tentang sifat Allah. Nah, kalau kita bicara tentang keadilan, mau tidak mau kita harus berbicara tentang zat dan sifat-sifat Allah. Jadi pembicaraan tentang keadilan adalah cabang dari pembicaraan tentang tauhid. Nah, apa makna tauhid? Apa makna adil? Apa makna wa'at wal'id? Manzilah al-ma'ruf nahi anil munkar? Kita akan bahas sekarang secara ringkas tentunya, ya. Pertama, tauhid. Maksud dari mereka, dari Mu'tazilah, tauhid adalah bahwasanya Allah esa tauhid dalam zatnya. Tidak boleh disekutukan dengan sifat-sifatnya. Ya. Mereka terkena syubhat sebagaimana pernah kita singgung pada pembahasan Jahmiyah, bahwa Jahmiyah menetapkan adanya Tuhan dengan sifat dalil al-a'rad, dan akhirnya melazimkan a'rad adalah sifat jism. A'rad adalah sifat jism. Di antara sifat Allah ada perubahan. Perubahan adalah sifat jism. Kalau begitu Allah tidak boleh punya a'rad karena Allah bukan jism. Ini pembahasan yang rumit, ya, tapi sudah saya bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Ya, intinya mereka punya logika bahwasanya Allah satu zat yang tidak boleh disifati oleh a'rad. A'rad menurut mereka adalah seluruh sifat. Jadi Allah zat, tidak boleh ada sifatnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah hanya zat yang kosong dari seluruh sifat. Tidak ada sifat ilmu, tidak ada sifat apapun, tidak ada sifatnya. Kata mereka, seperti kata Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitab Syarh Ushul Khamsah, kalau Allah punya ilmu tersebut, sifat tersebut butuh suatu tempat. Kalau dia butuh nempel kepada zat Allah, berarti ada suatu yang baru yang nempel pada zat Allah, dan macam-macam pemikiran mereka, sehingga mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Tapi mereka mengatakan Allah, sifat-sifat Allah adalah makhluk. Sifat-sifat Allah adalah makhluk dan tidak azali, Baik. Jika menetapkan sifat, maka ini syubhat mereka, maka berarti sifat azali akan azali bersama Allah. Azali bersama zat Allah. Jika demikian, maka
Tuhan akan berbilang. Kata mereka, kalau di zaman azali ada zat Allah, ada dua sifat, berarti Tuhannya tiga. Karena di antara sifat khusus Tuhan adalah keazaliahan. Keazaliahan, sifatul qidam kata mereka. Al-qidam adalah akhassu sifatir Rabb. Apa yang ciri paling utama daripada Tuhan adalah qadim, yaitu dia azali. Dan itu hanya berlaku pada zat Allah. Kalau ada sifat-sifat yang azali bersama Allah, maka sifat-sifat tersebut akan menjadi Tuhan. Maka mereka mengatakan isbatus sifat yastalzim ta'addudal qudama, istilah mereka seperti disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, menetapkan sifat melazimkan berbilangnya qadim. Berarti Tuhan berbilang. Antum enggak usah paham enggak apa-apa, ini pemikiran ya sesat mau diapain ya. Kemudian mereka juga mengatakan kalau menetapkan sifat berarti kita merangkai, mentarkib. Dalam kurung merangkai antara zat dan sifat-sifat. Berarti Allah adalah rangkaian. Ini subhanallah murni syubhat falasifah. Allah adalah rangkaian. Berarti kalau kita bilang Allah adalah zat dan sifat, berarti Allah adalah rangkaian antara zat dan sifat, sehingga Allah terangkai. Kalau Allah terangkai berarti Allah butuh kepada rangkaian, dan Tuhan tidak perlu butuh kepada rangkaian. Kalau Allah terangkai berarti ada yang merangkainya, pihak ketiga yang merangkainya. Kalau gitu Allah bukan Tuhan. Kalau gitu sifat-sifat kita buang, sehingga dalam benak mereka ada satu zat tanpa sifat. Ini khayalan, murni khayalan. Yang khayalan tersebut dari falasifah masuk ke dalam benak mereka, sehingga akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah. Sama seperti Jahmiyah. Adapun mereka menamakan misalnya nama-nama Allah, kata mereka al-asma al-mujarradah. Nama-nama Allah tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat, ya. Tidak mengandung sifat. Al-Alim bukan berarti Allah punya sifat ilmu. Al-Ghafur bukan berarti Allah punya sifat Ghufran. Enggak, kata mereka nama-nama Allah tidak mengandung makna. Makanya nanti Asy'ariyah bantah, Asy'ariyah membuat sifatul ma'ani. Itu pembahasan nanti insyaallah taala. Tapi inilah syubhat mereka. Mereka bayangkan Allah itu ada zat yang tanpa sifat kemudian dirangkai dengan sifat, maka tidak boleh. Kita mengatakan bahwasanya Allah azali, Allah itu satu kesatuan dengan sifat-sifatnya, bukan zat dirangkai dengan sifat ya. Ya sama seperti kita bilang ada batu, ya misalnya batu langsung ada sifatnya, sifat kerasnya, bongkahannya itu sudah satu kesatuan, bukan suatu yang dipisah-pisah. Jangan dibayangkan ada zat mujarradah an sifat, zat yang kosong dari sifat. Itu zat apa seperti itu? Tidak ada sifatnya. Sehingga kalau dirangkai dengan zat itu hanya zat khayalan, cuma di benak ya. Sehingga mereka ya itulah kata mereka, Tuhan kita Allah gitu tanpa sifat. Dari sini berkembang bid'ah-bid'ah yang lain seperti bid'ah khalqul Quran. Ya, bid'ah khalqul Quran, kata mereka Al-Quran adalah makhluk karena Allah tidak memiliki sifatul kalam. Allah tidak memiliki sifat. Tapi Allah menciptakan suara di pohon didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, atau Allah ciptakan suara di udara didengar oleh Nabi Musa. Adapun Allah tidak memiliki sifatul kalam. Jadi mereka menganggap Al-Quran adalah makhluk. Syubhatnya ini. Ya, karena kalau mereka bilang Al-Quran adalah firman Allah, syirik menurut mereka. Berarti melazimkan Allah punya sifat kalam, dan kalau Allah punya sifat berarti musyrik. Jadi tauhid menurut mereka adalah menolak sifat-sifat. Kita ahlu sunnah tauhid justru menetapkan sifat. Bagaimana Tuhan tidak bisa bicara? Bagaimana Tuhan tidak punya sifat? Ini tentunya sudah panjang lebar saya sudah bahas di dalam akidah wasithiyah. Tapi intinya ini menelurkan bid'ah-bid'ah yang lain, seperti menimbulkan bid'ah-bid'ah yang lain. Seperti apa? Seperti di antaranya Al-Quran makhluk. Seperti di antaranya Allah istiwa artinya istaula. Allah tidak di atas. Karena kalau Allah di atas berarti adalah jism dan seperti itu. Kemudian di antaranya Allah tidak dilihat. Dilihat di akhirat. Allah tidak dilihat. Mereka menolak Allah tidak dilihat, kata mereka ya. Kalau Allah dilihat berarti Allah diarah, kalau diarah berarti Allah jism, ada
jisimnya. Ya. Kata mereka zat Allah tanpa sifat, tanpa jisim, tanpa macam-macam, tanpa. Ya, kalau bisa lihat berarti ada sifat-sifat yang bisa dilihat. Ya. Berarti Allah jisim. Berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini semuanya menyelisihi dalil. Ya. Mereka akhirnya harus menolak dalil Al-Quran dan Sunnah karena akal mereka terjebak dengan pemikiran falasifah. Ya. Ini perang pemikiran tapi sangat berbahaya. Taib. Kita bicara tentang adil. Apa maksudnya Allah adil? Adil maksudnya Allah harus adil kepada makhluknya. Disinilah disebut oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berkata, rahimahullah berkata tentang Mu'tazilah, Mu'attilah musyabbihah. Mu'attilah musyabbihah. Jadi Mu'tazilah ini Mu'attilah. Mu'attilah ini menolak sifat, menolak seluruh sifat. Mereka menolak sifat. Nah, mereka di sisi lain mereka musyabbihah, yaitu menyamakan, mentasbih fi'il Allah dengan fi'il makhluk. Ya, menyamakan. Menyamakan atau menganalogikan, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kata mereka, Allah harus begini, wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik misalnya. Mereka mengatakan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Ini semua karena untuk menjelaskan Allah itu harus adil. Ini bahasanya panjang tapi saya tidak ingin panjang lebar karena itu sudah saya bahas masalah takdir. Hasilnya apa? Hasilnya kata mereka Allah harus berbuat yang aslah. Al-aslah yang terbaik. Terbaik bagi manusia. Tapi terbaik di sini menurut otak mereka tentunya. Allah harusnya begini. Makanya mereka mengatakan wajib bagi Allah kirim Rasul. Wajib bagi Allah untuk begini. Wajib. Mereka mewajibkan. Ya, mereka mewajibkan. Tapi ini sangat mudah dibantah. Tapi intinya mereka menganalogikan Allah dengan makhluk. Ini kalau dibahas satu-satu panjang lebar ya. Saya hanya mengisyaratkan, mudah-mudahan suatu kesempatan kita akan bahas ya. Contohnya mereka mengatakan lagi af'alul ibad ghairu makhluqah. Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Mereka bilang kalau Allah menciptakan perbuatan hamba berarti Allah tidak adil. Dan mereka punya logika seperti itu. Tapi ini kelazimannya buruk. Kelaziman berarti hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ini sudah kita bantah dalam masalah takdir. Kita tidak menciptakan perbuatan sendiri. Benar kita berkehendak, tapi banyak hal bukan ciptaan kita. Kita sadar. Contoh, kita tidur, detak jantung pun kita tidak tahu. Ini bukan perbuatan kita. Banyak perbuatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Contoh, kita lagi tidur, kita ngelindur dan yang lainnya bukan perbuatan kita. Banyak kita mau melakukan satu tidak bisa kita lakukan. Dan terkadang kita terjatuh. Kita tahu itu bukan perbuatan kita. Ya. Maka menyatakan kita menciptakan perbuatan kita tidak benar. Tapi ini logika karena mereka kalau Allah menciptakan perbuatan makhluk berarti Allah tidak adil. Makanya mereka dijuluki dengan Qadariyah. Yang disebut majusu hadhil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau kalian kalau sakit jangan dikunjungi, kalau meninggal jangan dilayati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena majusi menyembah dua Tuhan. Ada Tuhan pencipta kebaikan yaitu api atau cahaya dan ada Tuhan pencipta keburukan itu Tuhan kegelapan. Sama ketika Mu'tazilah mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri, berarti ada dua pencipta. Berarti ada perkara-perkara yang Allah tidak ciptakan. Di antaranya perbuatan manusia. Kata mereka manusia ciptakan perbuatan mereka sendiri. Manusia ciptakan perbuatan mereka sendiri. Kita bilang tidak. Perbuatan manusia pun ciptaan Allah. Meskipun perbuatan tersebut dibentuk atas keinginan
manusia. Tapi semua itu di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas panjang lebar dalam masalah takdir ya. Silakan dengar kembali masalah takdir. Demikian juga di antara hasil dari hal ini adalah kata mereka mereka berkata at-tahsin wa taqbih al-aqliyain atau al-aqliyan. Al-aqliyani. Intinya apa? Intinya bahwasanya akal bisa merdeka independen dalam menetapkan syariat, menetapkan hukum-hukum. Kata mereka, akal independen ya, meskipun tidak ada syariat datang, akal sudah tahu ini zalim, zalim ini. Dan ini ada pembahasan juga, pembahasannya khusus ya. Ada 3 mazhab dalam hal ini, ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Asy'ariyah, ada mazhab Ahlus Sunnah. Tentunya mau kita bahas juga, saya khawatir kepanjangan, tapi intinya ada 3 mazhab. Nanti suatu saat mungkin kita akan bahas ketika kita membahas tentang Asy'ariyah ya. Tapi saya kasih ringkasan aja. Menurut Mu'tazilah bahwasanya akal bisa istiqlal, bisa independen untuk menetapkan mana yang baik, mana yang buruk meskipun syariat tidak datang ya. Lawannya Asy'ariyah mengatakan tidak, akal tidak punya kemampuan sama sekali. Benar-benar kita tahu itu baik dan benar dari syariat. Kalau nggak ada syariat kita nggak tahu. Ya. Kalau nggak ada syariat kita nggak tahu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan di tengah-tengah bahwasanya akal bisa mengetahui sesuatu yang baik. Contoh berbuat zalim, mencuri, akal tahu itu buruk. Berzina itu buruk, mukul orang tanpa sebab itu buruk, akal bisa. Tetapi untuk menentukan ini adalah kalau dilakukan dapat hukuman di akhirat atau tidak harus tunggu syariat. Harus tunggu syariat. Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab kecuali ada rasul. Benar akal bisa yudrik, bisa mengetahui ini buruk atau baik, tapi untuk menentukan ini hukum syar'i, kalau dilakukan baik, ditinggalkan buruk, harus butuh syariat. Karena terkadang apa? Terkadang syariat memberi perintah berupa ujian. Contoh apa? Contoh dilarangnya orang Yahudi untuk mengabaikan hari Sabtu. Kita bingung apa secara akal apa? Kenapa dilarang hari Sabtu? Akal nggak masuk akal, itu cuma ujian. Dilarang untuk mengabaikan pada hari Sabtu, ujian secara akal itu baik-baik saja. Kenapa dilarang? Kita bilang ini karena ujian. Contoh Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Menyembelih secara akal itu buruk, tapi ini ujian. Ini ujian. Oleh karenanya Asy'ariyah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah seakan-akan menjadikan seluruh perkara syariat seperti ujian. Adapun Mu'tazilah sebaliknya, bahwasanya semua perkara bukan ujian. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ada perkara-perkara yang bisa ditangkap oleh akal dan ada yang sulit ditangkap oleh akal kalau itu perintah berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, meskipun akal bisa menangkap itu baik atau buruk, harus tunggu khitabus syar'i, harus tunggu dalil untuk menentukan ini baik atau buruk. Kayaknya agak berat, tapi ya ini sudahlah, ini perkara-perkara yang berat. Memang butuh pembahasan yang panjang, mungkin untuk konsumsi kawan-kawan agak berat. Tapi kita lanjutkan yang ini. Al-wa'at wal wa'id, kata mereka janji. Allah harus menepati janjinya, artinya orang yang baik harus masuk surga. Dan ini wajib bagi Allah. Orang yang baik wajib bagi Allah untuk dimasukin surga. Semuanya mereka wajibkan karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Wajib bagi Allah untuk masukkan surga. Masukkan surga. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam melakukan dosa besar dan tidak bertobat, wajib bagi Allah untuk masukkan neraka. Untuk masukkan ke neraka. Natijahnya apa? Di antara natijahnya, hasilnya, mereka menolak syafaat. Mereka menolak syafaat. Jadi mereka mengatakan ada ayat-ayat menunjukkan bahwasanya orang melakukan maksiat masukkan neraka. Kemudian ada syafaat, enggak benar, berarti ya Allah tidak adil dong. Allah tidak menepati janjinya dong. Allah berjanji yang berbuat baik masuk surga, Allah berjanji yang melakukan maksiat masuk neraka. Lah kemudian Allah keluarkan dari neraka. Tidak ada syafaat kata mereka. Masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu maksudnya al-wa'ad al-wa'id. Sehingga mereka mengatakan ini akidah Mu'tazilah, seorang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar
akan menghapuskan seluruh ketaatannya sebelumnya jika dia tidak bertobat. Jadi dia melakukan ketaatan 60 tahun, tiba-tiba di akhir hayat dia berzina, kemudian dia meninggal, sudah selesai. Karena ancaman-ancaman orang pezina di neraka dan melakukan dosa besar masuk neraka kekal selama-lamanya ya. Jadi ini al-wa'd wal 'aid maksudnya demikian. Orang yang baik meninggal dalam kondisi baik, ketaatan wajib bagi Allah untuk masukkan surga. Ahlussunnah tidak, Allah tidak ada yang mewajibkan Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan diri. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Mereka kenapa mewajibkan Allah? Karena mereka tadi mengkiaskan Allah dengan makhluk. Nah, kalau Tuhan itu harusnya begini, wajib melakukan demikian, wajib begini, wajib begini. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah seakan-akan pekerja yang harus dibayar, harus. Kita bilang tidak, Allah memberikan surga atas rahmat Allah. Benar. Artinya Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang dalam surga karena amal soleh mereka, tetapi bukan kewajiban bagi Allah hukum asalnya. Ya, karena amal manusia kecil dibandingkan dengan surga yang begitu banyak nikmatnya. Apalagi hadis Rasulullah mengatakan, lan yadkhul ahadukumul jannah bi amali. Tidak seorang pun masuk ke surga karena amalannya. Ya. Tapi intinya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya gara-gara akidah ini mereka menolak syafaat. Taib. Berikutnya adalah manzilah baina manzilatan, dan ini adalah sebab kenapa Wasil bin Atha nyempal dari majelis Hasan al-Basri. Dia mengatakan orang pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan juga kafir. Juga kafir di dunia. Tapi fasik ya. Fasik di manzilah baina manzilatain. Bukan muslim, bukan mukmin, bukan kafir. Kita ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah, kalau orang melakukan dosa besar, dia masih mukmin. Meskipun dia fasik, tapi dia masih mukmin, dia bukan kafir. Cuma dua kondisi, kafir atau mukmin, tidak ada kondisi ketiga. Tidak ada kondisi ketiga. Adapun Mu'tazilah kata dia berada di antara. Beda dengan sebagian Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di kafir ya, adapun ini Mu'tazilah di tengah-tengah ya. Tetapi adapun hukum di akhirat kekal di neraka kekal. Meski nerakanya tidak sama dengan neraka orang kafir. Nerakanya orang kafir. Dan ini juga di antara kita katakan bantahannya ya, ini aneh. Kalau kamu bilang di dunia mereka tidak kafir, tidak mukmin, kenapa kamu hukum di akhirat di neraka? Harusnya kamu bikin juga antara surga dan neraka. Harusnya demikian. Kalau kamu komitmen konsisten dengan pendapat di dunia, harusnya hukum dunia mirip dengan hukum akhirat. Bagaimana di dunia kau mengatakan tidak mukmin, tidak kafir, di akhirat kau masukkan neraka? Harusnya di akhirat juga antara surga dan neraka. Sudah gantung terus. Tentunya harusnya demikian ya. Kemudian al-amr bil ma'ruf nahi anil munkar, intinya kesimpulannya mereka mengatakan harus beramar ma'ruf dan nahi munkar selama ada kemampuan, wajib beramar ma'ruf, bernahi munkar. Ini kita sepakat, tidak ada masalah kalau punya kemampuan. Dan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, barang siapa memiliki kemampuan, dia mampu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, fa illam yastati fa bi lisani, kalau tidak mampu dengan lisannya, wa illam yastati fa bi qalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Ya. Tetapi masalahnya, kata mereka, di antaranya ini yang menyelisih dalil, di antaranya wajib memberontak kepada penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim jika mampu, wajib. Ya. Ini dinyatakan akidah mereka ini tentang wajib dalam buku-buku, di antaranya dinukil oleh misalnya oleh Abu Hasan al-Asy'ari, ya, Abdul Qadir al-Baghdadi. Ini akidah Mu'tazilah. Wajib memberontak kepada penguasa yang zalim jika mampu. Jika tidak mampu tidak wajib. Jika mampu wajib. Adapun Ahlus Sunnah tidak ya. Adapun Ahlus Sunnah, ini yang membedakan dengan Ahlus Sunnah ya, adalah wajib bersabar. Ya, tidak boleh memberontak.
tidak boleh memberontak selama pemimpin masih muslim. Masih muslim. Ya, ini dalilnya terlalu banyak ya. Adapun Ahlus Sunnah penguasa masih muslim maka tidak boleh memberontak, dalilnya terlalu banyak. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan khusus ketika kita membantah Khawarij ya. Kalau orang pakai logika kemudian mengikuti pendapat ini maka kita bilang itu pendapat Mu'tazilah. Kita terserah aja tapi itu pendapat Mu'tazilah. Mewajibkan memberontak bagi penguasa yang zalim, kalau kita mampu wajib memberontak maka itu pendapat Mu'tazilah. Kita ingin meninggal di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena ada masalah yang dilihat oleh Sunnah, masalah bahwasanya pemberontakan itu menimbulkan pertumpahan darah yang luar biasa antara muslim dengan muslim. Apalagi sang penguasa masih dihukumi muslim. Kemudian anak buahnya juga muslim, terjadi peperangan, banyak mudarat yang timbul. Dan kenyataannya kebanyakan pemberontakan hanya menimbulkan pertumpahan darah. Ya, di mana-mana apalagi zaman sekarang ya. Hanya kerusakan yang lebih parah yang timbul, pertumpahan darah dan terus berlanjut, dan itu kenyataan yang ada. Maka seorang berusaha berada di atas akidah Ahlussunnah dan meninggalkan akidah Ahlul Bidah. Inilah 5 pokok pemikiran Mu'tazilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada para pemirsa, agak rumit, sebagian saya tinggalkan karena terlalu rumit ya, butuh kepada para pelajar ya untuk memperdalam. Adapun para pemirsa yang bukan penuntut ilmu, artinya tidak pandai bahasa Arab, maka cukup tahu secara global. Intinya inilah akidah Mu'tazilah. Jauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai meninggal dalam kondisi memiliki pemikiran Mu'tazilah, karena ini semua akidah yang menyimpang dan sesat ya. Taib, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kita tidak ada tanya jawab, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dengan pembahasan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.